Meskipun Li Yun telah menghindari sebanyak mungkin, dia masih tidak menghindar sepenuhnya. Dan ada goresan panjang di punggungnya. Jika bukan karena tubuh senjatanya, itu akan berdarah sekarang. Meskipun, kelinci, meleset, dia melompat keluar dari pusaran ungu dengan tegas dan muncul di hadapan Matt. Dia menekan tubuhnya ke depan, memamerkan mulutnya, dan semburan raungan yang tidak mau keluar dari tenggorokannya. Melihat itu adalah demonstrasi kepada Matt. Seolah ingin mengatakan, kali ini Anda tidak menghentikan saya. Matt juga tidak peduli. Dia membuka tangannya sesuka hati, dan tombak itu muncul. Saat berikutnya, Matt langsung menyerang. Bahkan jika Matt menunjukkan kecepatan penuhnya dalam gerakan ini, tombaknya masih sia-sia. Kelinci, melayang ke udara, menghindari tombak Matt dengan sempurna, dan pada saat yang sama, ekornya melesat melewatinya. Menabrak. Dengan suara teredam, ekornya menabrak sayap yang terentang di punggung Matt. Logam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dada Matt, menopang tubuhnya. Li Yun, kenapa kamu masih berdiri diam? Tubuh Li Yun, yang ditekan oleh Matt, tiba-tiba menghilang. Di belakang, kelinci, sebuah suara terdengar. Jangan terburu-buru, itu sudah disiapkan. Menabrak. Dengan suara teredam, Li Yun membanting kepala, kelinci, dengan pukulan yang kejam. Meskipun suaranya jelas, lengan senjata Li Yun masih bergetar. Sialan, benda ini sangat sulit. Li Yun berhasil dengan pukulan, membuka tangannya saat membaca, dan rantai logam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di kedalaman rantai, jarum khusus dicampur. Saat jarum menembus tubuh kelinci, beberapa pusaran ungu muncul di sisi tubuh kelinci, menyita semua rantai logam. Li Yun terkejut saat melihatnya. Benda ini, di mana aku kehilangan rantaiku? Kali ini, dia sudah membuat persiapan yang ditargetkan. Li Yun secara khusus meninggalkan aura penguasa cahaya pada rantai. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat rantai itu ditelan, tampaknya menghilang tanpa jejak. Dengan keberadaan rantai, kelinci tiba-tiba melompat beberapa langkah ke samping, menghindari serangan Li Yun dan Matt. Dengan posisi merangkak, sebuah kepala terpelintir dengan aneh. Di belakang kelinci, dua ekor tebal melambai. Matt meliriknya, dan tiba-tiba berpikir ada yang tidak beres. Li Yun, mundur dulu. Tapi masih terlambat. Saat kelinci mengibaskan ekornya dengan kuat, tangisan melengking menghantam hatinya. Senjata Li Yun berasal dari tangan Lin Yu dan Zhang Yun. Meskipun perlindungan kesadarannya bagus, itu tidak seakurat senjata Matt. Selain itu, kesadarannya tidak sekuat Matt, dan dia menderita trik ini. Saat senjata itu bergetar untuk beberapa saat, kesadaran Li Yun menjadi gelap, tubuhnya teredam, dan senjata itu jatuh ke tanah. Dengan raungan, Matt bergegas, mengambil keuntungan dari celah antara tembakan kelinci. Dia meraih lengannya, dan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari lengannya, langsung melepaskan salah satu lengan kelinci. Kelinci mengeluarkan raungan rendah, dan melompat ke pusaran ungu. Matt kehilangan itu. Dia berjuang untuk mengendalikan senjata dan berdiri, menggelengkan kepalanya, dan bahkan dunia di depannya menjadi kabur. Ini sebuah kegagalan. Matt menutup matanya dengan putus asa. Kelinci, ini memiliki banyak trik. Sebelumnya, Matt berpikir bahwa, kelinci, ini kejam dan sedang membalas dendam pada kuil penguasa cahaya. Tanpa diduga, itu hanya mempersiapkan caranya sendiri. Mengumpulkan jiwa-jiwa orang percaya di kuil penguasa cahaya untuk disempurnakan. Jika dia bisa bergerak lebih awal, dia mungkin bisa memenangkannya dalam satu gerakan. Tapi sekarang, sudah terlambat. Saat pembunuhan, kelinci, berlanjut, oman berikutnya terhadap jiwa hanya akan menjadi lebih kuat. Lord of Light, kuil Lord of Light dalam bahaya, cepat kembali. Dengan kesadaran terakhir, Matt mengirim informasi paling penting ini ke Qin Yichen. Tepat saat tubuhnya akan jatuh, pusaran ungu muncul kembali. Anggota tim penegakan hukum kuil Light Lord berkerumun. Bawa mereka berdua kembali dulu, berapapun biayanya. Ayo beberapa orang. Buru-buru denganku sekali. Setelah pilar Matt jatuh, seseorang dari tim penegak hukum kuil Lord Cahaya akhirnya berbicara. Dan itu adalah ajudan yang ditunjuk oleh Matt sendiri. Semua orang diam-diam mematuhi perintah ajudan. Tidak ada yang melarikan diri, dan tidak ada yang malu-malu. Mata kelinci merah. Dia mengangkat kepalanya dan mengendus bau di udara, dan tiba-tiba melolong sedih. Dan dari hutan di belakangnya, makhluk racun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Untuk semua orang yang memiliki beberapa sarana di kuil penguasa cahaya, biarkan mereka kehilangan efektivitas tempur mereka dalam waktu singkat, dan kemudian serangan makhluk racun. Tanpa pemimpin tim, tanpa andalan ini, tidak ada yang bisa menolak makhluk miasma, bahkan jika orang-orang dari negeri dongeng datang. Kelinci mengeluarkan suara ratapan pertama, dan ketika hendak membuat suara kedua, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Pria gemuk itu meraih tentakel binatang itu di bawah kakinya dengan satu tangan dan mengeluarkan raungan rendah. Kakekmu yang gendut juga ada di sini.
Ledakan. Cakar besar monster itu menyentuh tanah. Bahkan jika itu adalah cakar tunggal, itu lebih besar dari tubuh Matt. Saat tubuh setebal gunung muncul, kelinci, itu seperti melihat hantu, dan pikirannya berdengung. Di depan raksasa seperti itu, dia tidak memiliki ruang untuk menggunakan cara apapun. Seberapa cepat itu? Anda tidak dapat melukai lawan Anda. Semuanya sia-sia. Sebelumnya, kelinci adalah orang yang membuat jijik Temple of Light Lord. Tapi sekarang giliran Fatih yang jijik. Anggota tubuh yang kokoh dari binatang itu jatuh ke tanah satu persatu, seperti katak. Perut besar itu jatuh ke tanah, menghancurkan gunung-gunung rendah dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dengan suara teredam, Toad bahkan tidak melihat ke arah kelinci, hanya mengikuti instruksi Fatih. Dia menahan anggota tubuhnya yang sedikit meregang. Adapun pukulan di perut, tidak sakit atau gatal sama sekali. Ketika semua anggota badan ditarik, Toad mengguncang tentakel di kepalanya. Pria gemuk itu memuji lagi dan lagi. Tidak buruk, hanya satu aula cabang yang dihancurkan kali ini. Kembali dan garuk kepalamu. Pria gemuk itu melirik ke bawah dan menunjuk ke kelinci. Telan orang ini, kita akan pulang dan tidak peduli dengan mereka di sini. Kodok menundukkan kepalanya, seolah-olah gunung hitam jatuh dari atas kepalanya. Dalam kepanikan, kelinci melihat pria gemuk itu berdiri di atas katak monster itu. Dia tiba-tiba menggulung kaki belakangnya dan terbang dari kaki katak monster itu. Tujuannya sangat jelas. Cobalah, bunuh pria gemuk ini, bisakah? Mengubah gelombang pertempuran. Tapi katak monster itu hanya mengangkat kakinya dan menendang. Kelinci itu terlempar jauh-jauh. Monster-monster itu ditinggalkan oleh iblis pada masa itu. Jika gerakan mereka menjadi lambat karena ukurannya yang besar, apakah mereka masih layak melakukan hal-hal di bawah iblis? Setelah menonton tendangannya, saya tidak lupa untuk menggaruk perut saya. Belum lagi betapa menyenangkannya itu. Apakah ada bug?